Pagi Bun, masih inget nggak sama deretan artis cantik ini? Lama tak menghiasi layar kaca televisi, artis cantik berdarah blasteran Jerman Bugis ini diketahui masih sibuk dengan aktivitas olahraga yoga di usianya yang menginjak kepala 5. Kepala 5 loh Bun. Selain suka olahraga, mantan kekasih Ariel Noah ini juga dikenal sebagai artis yang menjaga konsumsi makanan sehat, Bun. Pantes aja kalau postur tubuhnya masih selalu kelihatan ideal ya, Bun. Tidak berbeda jauh dengan Sofia Latjuba, artis mungil yang khas dengan potongan rambut pendeknya ini juga mengikuti pola hidup sehat dengan berolahraga. Diketahui telah menginjak usia 48 tahun, mantan kekasih Raffi Ahmad ini banyak menuai pujian dari netizen soal wajahnya yang selalu awet muda. Duh, pantes aja masih banyak kaum adam tergila-gila ya Bun. Cucok. Yang gak kalah awet muda nih Bun, ada gadis cantik berdarah Polandia Sunda, Tamara Bleszynsky. Mantan istri dari Mike Lewis ini diketahui sibuk menggeluti dunia bisnis dan tinggal di Bali setelah heboh perceraian keduanya. Terlihat cantik dan awet muda, tak disangka-sangka ternyata Mbak Tamara sudah berusia 46 tahun. Gimana gak banyak laki-laki yang kepincut ya Bun sama paras awet muda mereka? Kira-kira kalau Mama Iis masuk gak nih Bun ke deretan wanita cantik awet muda ini? Wah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi diawali cewek-cewek yang awet muda. Yes. Tapi kan itu single. Terus terakhirnya kenapa Mama Iis masuk kayaknya? Enggak lah, kan gue udah punya laki. Ya tapi kan harus punya laki asal awet muda kan juga tetap aja awet muda harusnya. Ya kalau kita ngomongin masalah 3 wanita cantik yang kita lihat Viti tadi. Ini banyak banget persamaan mah. Ya. Papi, ini sama-sama cantik. Mohon Ya. maaf Mah ya, Mama Umurnya di gak atas. termasuk ya. Ya. Gak termasuk. Bagaimana? Ya, kan Mili bilang ada 3 cewek cantik. Ya. Masing-masing mempunyai persamaan. Ya. Ya, salah satunya tadi cantik juga Ya. persamaannya. Ya. Umurnya di atas 40 tahun. Ya, umur di atas 40 tahun. Dia pernah pacaran sama Brondong di bawah dia. Ya. Kalau Mama masih Enggak, sama Brondong nggak? Enggak suka. enggak suka Brondong. Oh iya kan sukanya yang tua-tua. Iyalah. Yang berduit. Betul. Terus yang paling penting dia sama-sama single. Iya. Sampai detik ini. Iya. Ih coba ya, di antara 3 wanita itu suka sama gue. Aduh, gue mah mau. Cantik. Lu mah apa juga mau. Lu mah bintang tamu di sini semua cewek juga diperesin sama lu. Lo kalau mau punya masuk deretan tadi harus punya Brondong. Kok? Atau pacaran sama tante-tante. Iya justru itu gue mau pacaran sama wanita-wanita tadi cantik-cantik. Ya. Single-single lagi. Walaupun maaf ya, walaupun janda tapi masih seger-seger. Daripada lu mau mikirin brondang mau pacaran sama tante, mau ini. Mendingan ya gue punya gosip nih, bintang tamu kita yang satu Iya ini. ada gosip. Ya, ini juga sama cantik, Iya. badannya keren, ya kan. Kehidupannya mewah. Tapi mama harus bilangin sama bintang tamu pagi hari ini, bukan bisik-bisik. Jangan pernah mengungkapkan hubungan dia sama Billy waktu itu. Emang pernah? Jujur. Lu pernah juga sama dia? Pernah, jujur. Pasti bisa. Tapi kita udah punya komitmen, jangan pernah ada yang ngomong. Karena Serius lo? Serius. Kenapa jadi pacar lo? Suruh diem-diem, kan ini orang mau dipanggil. Kalau gitu kita panggil Ayo saja Ejan, sama dia. Capcus. Ora lamberan. Apa kabar sih Bu? Tuh lihat ya, tetap manja, Hola. cantik. Lu kurang. ya udah walaupun Kamu kita memang ngomong apa sih? nggak punya Kamu hubungan yang lagi, ya udah nggak usah kayak gitu juga kali. Apa? Ya walaupun kita udah nggak punya hubungan lagi nggak usah kayak gitu juga. Aku biasa aja. Lo bener emang pernah sama Billy?
Nggak pernah, dia aja ngaku-ngaku. Oh, nggak mengakui. Kamu bisa bayangin gak sih, mungkin gak sih aku sama Billy? Iyalah nggak ada duitnya gitu Billy. Dari mana lo biaya olah? Kalau masalah duit sih nggak ada masalah. Tapi, Aku kan ya, bisa cari Kak. uang sendiri. Ya. Kalau orang uang sih nggak ada masalah. Ya. Tapi kenapa lu gak mau sama dia? Ya lihat aja Nggak apa-apa. Saat ini kamu tidak mengakui kamu pernah menjalin hubungan sama aku. Suatu saat kamu bakal mengakui kalau Billy Saputra adalah mantan suami dari kamu. Ya. Kok Suami. suami? Tadi pacar. Ya waktu itu kan kita sempat pacaran dan akhirnya kamu memutuskan mending kita Siri. nikah aja yuk. Ya udah. Enggak ada. Kamu maksa-maksa. Kamu malu sama aku. Aku Billy. Kamu maksa aku nikah, aku nggak mau. Ya udah, Orang nggak usah jadi dibahas, pacar ya udah, aja nggak nggak usah jelas, apalagi jadi. Oh jadi sempet pacaran? Enggak, ya. Udah nggak usah dibahas, kalau kamu malu nggak usah dibahas. Apa sih? Apa sih mau nyoba? Gitu mau nyoba? Udah nggak usah dibahas, dia malu mah. Mau coba duit lo habis ntar. Oke. Tapi gini nih, sebagai mantan host gosip ya kan, Ola kan di sini bertahun-tahun tuh. Kita mau coba nih. Usi Sulistiawati. Yes. Usi nih. Kalau ini aku tahu baru melahirkan. Apalagi? Dia Usi baru melahirkan, sekarang udah punya anak yang kelima dan Ya. juga menikah dengan Berondong juga yang Waduh. usianya di bawah 5 tahun. Oke. Kemudian Usi ini dia lagi bahagia-bahagianya punya anak. Karena Ya. anaknya laki-laki. Asinya sudah selesai, dia akan mengikuti program penurunan berat badan. Wow masih update. Luar biasa. Inilah pembawa acara gosip 9 nomor tahun aku di Trans 7. Berapa tahun, Wak? Siang. Hah? Berapa tahun? 9 tahun. Dia bawain acara 9 tahun. Terus mau sama lu yang acaranya on off ya males lah. Ya Allah si mama pakai Ada. diomongin lagi. 9 tahun lu bayangin Ya aja berapa tuh setidaknya rupiahnya. Ili bisa ngasih nafkah sebulan sekali gitu loh mah. Bener gak sayang? Sayang maksudnya mami. Ngasih nafkah sama pacar sebulan sekali, metong tuh pacar lu. Itu Nggak saya mau berapa makan-makan. kali sekali mah. Ayo kita, Oke. ada foto berdua nih. Yuk, Cus. cenah. Cenah. Ririn Nah. Ekawati Jamilo, Ibnu Jamil. Coba Ya, ceritanya coba. apa? Oke, Deskripsikan Ririn. Ririn Ekawati dikenal sebagai salah satu teman baik aku dan dia bisa bahasa Banjar juga. Kemudian dia udah punya anak 2 dengan 2 suami yang berbeda. Kemudian sekarang lagi deket sama Ibnu Jamil yang nggak tahu beneran deket atau gimana. Oh, tapi emang kayak- Beneran mah. Mah Kan beneran. kamu kan sahabatan. Masa Ya, nggak tahu? Insya Allah beneran deket, tapi maaf ini baru kejadian hari ini ya. Insya Allah yang aku dengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibunda dari Ririn Ekawati hari ini meninggal. Oh, Oh, turut berduka cita Neng Ririn. Mudah-mudahan almarhumah ibu diterima di sisi Allah dengan baik. Ya, dan Ririn dan keluarga diberikan diberikan ketabahan. Ya, ya, biasa. ya. Sayang Bungas, yang sabar ya. Oke. Oke. Oke, sekarang kita lihat lagi foto berikut ini. Cenah. Kita lihat artikel guys. Baru cek. Lagi. Cus, nah tuh. Ola Ramlan merawat wajahnya pakai emas 24 karatan. Waduh, Karatan ya. pakai arat. Karat doang. Ya. Ketan. Pantesan muka lu begitu lah. 24 karat. Masih natap mata saya. Cantik gak sih? Cantik banget sih. Iya, iya, iya. Iyalah, dengerin. Lu berani-beraninya ya, dia perawatan aja pakai emas 24 karat. Aduh. Gak usah ngomongin materi ya mah. Udah deh, Kalau ngomongin materi saya mundur. Aduh. Itu bener lah. Ya kurang lebih benar. Maksudnya dari krim atau krim malamnya tersebut ada memang mengandung Mengandung 24 karat. 24 karat. Bukan emasnya gua pasang, enggak. Sekarang kita masuk julid atau Valid. valid. Oke. Ya, jadi ini kalau bilang kalau itu tidak benar itu julid, kalau itu benar bilang valid. Oke. Kalau begitu, julid atau valid? Takut suami direbut pelakor, Ola Ramlan rela habiskan miliaran untuk perawatan wajah dengan emas 24 karat. Julid atau valid mami? Julid lah, mau coba-coba pelakor lah gue samperin pala. Waduh, Mana? habis loh mami loh. Kamu waktu Jadi valid tuh. Jadi Bukan valid. dong, kalau misalnya itu julid dong. Ya nggak bener lah, mau ada yang coba-coba sini. Oh, jadi- Kita fight satu lawan satu aja. Waduh. Ya berarti bener dong, Wak, kalau Oh, kayak gitu. enggak dong, julid dong. Tuh, Belum Nesta, jangan belum ada yang berani. Mama sih Kalau ada yang kalau berani. misalkan ada yang berani sini lawan gua kata mama gitu. Main Mama sama waktu Ista? gua Ya. deket sama mami, Oh. gua ada yang deketin nih cewek, domelin. Kamu gak usah deket gitu.
posesif Di, emang. enggak. Sorry, masih Tunggu, tapi mohon maaf, saya orangnya nggak cemburuan, saya Ya, nggak posesif. ya, Suami mau ya, kemana, ya. pacar mau kemana, silakan. Yakin? Tapi kalau ketahuan, Waduh. Ini loh. Lagian juga Over mana berani lah. Ya Allah, bininya udah segininya masih nyari juga. Nih, Keterlaluan. kalau Bang Oper macem-macem, kenapa? Lu mau gantinya? siap aku. Maksudnya siap jadi kerjaan nih. mami. Ini Kerja. kalau gue ada satu pertanyaan. Ya. Sulit atau fakta yang di Instastory kemarin. Ya. Lu berantem sama siapa sih? Siapa sih itu ya? Gue juga lupa. Apa sih Instastory kenapa? Ada dia katanya dia kesel. Gini-gini nih baik nih. Aduh, sampai keringetan nih. Enggak Instastory siapa? Kalau dia Instastory kan berarti Gini, memang aku dia ada orangnya nggak kesel. pernah marah-marah. Ya, ya. Aku orangnya, Ya. aku orangnya Ya, main tangan. ya, ya. Ah. Jadi aku nggak bisa ngomong ngoceh-ngoceh. Iya, iya. Gue mendingan kita fight satu lawan satu karena aku lebih suka Emang ada Lu masalah kayak sama? petinju ya sama lah. seseorang. Lu kayak petinju Apa? ya. Mami kayak Kayak kesel banget sih, petinju Mam. lu. Bukan kayak petinju emang tomboy. Ada hubungan apa? Tentang pelakor kan? Bukan, gak ada hubungan sama Urusan pelakor. keluarga? Ah ya, Bisnis? ya keluarga dan lain-lain. Oh jadi lo marah nih, kesel. Aku marah karena menurut aku itu udah keterlaluan. Aku nggak suka, aku nggak terima. Lo diomongin enggak sama dia? Pokoknya gue ngoceh aja. Kalau nggak dia gue ngoceh terus udah itu dia ngelawan ya gue ngoceh lagi. Oh di saat lo udah ngoceh berarti lo udah marah banget? Berarti dia Iya, karena aku bukan tipikal yang ngoceh-ngoceh di Instagram. Siapa sih siapa yang berani gituin mami? Ada di Lampe Tura nggak? Oh, udah pernah, udah Udah lewat, pernah udah lewat. Udah pernah masuk Lambe Turah? Udah. Siapa sih orangnya? Aku sering banget. Siapa sih orangnya penasaran? Ale, yang berantem sama mami siapa? Biar gua Ada ngelawan. nggak? Bikin TikTok duduk Ini, kesian dah. nih. Makin susah hidupnya amin. Ini Uya, hei. Warganet sinir pengkhianat. Warganet Nih, emang dasar ya bisik-bisik ya. Bilangnya tadi pertanyaannya apa lu lihat ya semuanya ya. Coba-coba ya mau Ramlan mana kreatifnya nih. Emang apa sih Wisda? Ya ini karena gue pernah lihat Instastory lu. Ya nggak apa-apa, ya udah lewat juga. Tapi sekarang udah oke, udah baikan. Ya nggak tahu deh, hanya Allah Ramlan dan Tuhan yang tahu tuh. Mami tapi ada tulisan. Gue suka orang yang Ojo, belak-belakan loh kasihan. dibanding orang yang mendem-mendem di belakang ya kan. Iyalah, iya. Tapi mohon maaf ya papi ya, ini ada tulisan mami bilang no job, kasihan. Berarti dia artis juga nih gak ada jobnya. Enggak, Kasihan itu dia gue nggak ada job. nyumpahin aja. Apa mam? Ada job. Gue nyumpahin aja. Makanya jangan sekali-kali lu bikin masalah sama Olah Ramlan lo. Aduh, gue sumpahin lo. Gue mah selalu sayang sama mami. Jangan sampai lu disumpahin jadi kodok Bil, gua mah Bil. Ntar kalau balik nggak bisa balik gimana Bil? Mami kalau marah serem tahu. Nah ini tadi aja Ini sampai temennya Astrid nih. Dia kayaknya lebih kalau berantem tuh lebih enak one by one. Aku lebih suka fighting mendingan gebuk-gebukan daripada Ya iyalah, mami kan belajar Tadi aku itu. nggak suka cewek banget itu. Mami kan Iya wajar. benar. Udah, kita Belajar apa itu? udah Jul, jangan ngajakin ribut Ola nih sekarang kita Motai-motai. ngomongin apa yang Ola punya, apa yang Ola pakai. ibu ya. untung ibu lebih berumur dari saya. Makanya karena gue pernah lihat Instastory lu. Yuk next. Nih ya Ola Ramlan nih. Kalau dandan dari atas pala sampai bawah, tasnya miliaran. Enggak. Gue mah enggak Hoki bisa aja gitu itu, sama- hoki aja itu punya. Kalah lah sama Uya Kuya. Wah saya udah 6 bulan gak belanja apa-apa soalnya. 6 bulan Karena karena ada pandemi. kerjaan. Nih kita si Cek nah barbuk cek cus tuh. Terciduk. Olah Ramlan jinjing tas harga 1,5 miliar. Oh my god. Tas 1,5 miliar. Mahal banget loh. Itu kalau dijadiin duit rumah gua numpuk. Masa ada harga tas sampai 1,5 miliar sih? Alhamdulillah, istri-istri gue bukan mereka. Astrid, gue kasih tahu, laki lu duitnya banyak. Abis ini lu minta tas yang kayak gituan, Trid. Beli, harus beli. Ya elah lo Paling jangan nggak- pengaruhin. Paling enggak 2 warna, Trid. 2 Oh, warna. enggak dong, kalau misalnya gini loh, kita sebagai wanita bekerja punya penghasilan ya why not? Enggak lah sekarang hemat-hemat aja kita ngapain beli barang-barang Oh ya mahal kalau lagi sekarang pandemi. iya, aduh keringetan nih Mohon gue. maaf Hah? Papi ya, Apa? lo ngomong katanya mendingan hemat-hemat aja, nggak usah beli barang-barang mahal. Kenapa tangan kiri lo ke kamera terus? Oh sama kita, ini Ya, ya, samaan loh. ya, Ini ya. samaan Ya, nih, ya, ya, sama ya, nih. ya, ya, Sama. Bil, mereka mah jamnya bagus-bagus, Bil. Mama Billy, gak punya. Billy, kamu ngaku pacar? Ya, Punya? nggak ada Mi. Temen sama kita dia. Jam tangan. Oh my god. Tangan gitu. Pi. Aduh. Ini sekarang gini, banyak orang yang berpikir beli-beli barang mewah itu adalah pemborosan. Tapi untuk sebagian orang,
ada yang membeli barang itu adalah sebagai investasi, betul nggak? Betul, kalau misalnya kita mau beli barang-barang kayak gini ya, aku juga beli maksudnya barang-barang yang seperti itu dari penghasilan aku sendiri. Betul. Alhamdulillah nggak pernah ngerepotin suami kalau urusan tas. Dia mungkin Tanggung kayak jawab kalau ternak. cowok tuh kayak aduh tas tuh mahal banget, dia malas. Jadi Ya. aku ya nggak pernah minta suami kalau Ya. tas. Kalau jam, diamond dia masuk bisa make, Oke, ya. make sense gitu. Nah kalau aku sendiri kalau dapat honor ya mendingan aku beliin tas. Kalau nanti Iya. perlu-perlu kan kita bisa jual juga. Karena gitu sekarang kan. lebih gampang Kayak jual, ngasih hadiah buat diri kita ya. lebih udah gampang keras. jual tas dan jam loh dibanding jual rumah atau tanah kalau gitu. Nah, Gue jual jam hari ini, gue telepon. jadi Gue di duit. Singapura, di Indonesia segala macam, langsung jadi duit loh. Diamond malah susah loh Menit jualnya. itu juga bisa langsung ditransfer loh. Iya dan jam kan maksudnya ya jamnya kolektor juga sih. Ya kalau kolektor item harganya terus kan. Iya. Bil, makanya Mohon maaf beli. nih, kita sama nih langganannya. Benar. Habis ini kita akan bongkar isi tas Mami Ola Ramlan yang katanya nggak punya rupiah atau nggak ada rupiah di tasnya. Isinya dolar doang. Seriusan lah, lu kalau mau masuk ke restoran gimana Untung nggak bayarnya? bawa dompet ya Allah, untung dompet gue Aku ambil tas ya, Mam. Setelah ini ya tetap dibuka Aku bisik-bisik. ambil tas. Oke, kembali lagi di Bukan Bisik-Bisik. Ada yang baru nih, Bun. Aduh, kalau ngomongin Banget ya. Ola mah nggak habis-habis ya. Ya obrolan kita tuh seru Apalagi? banget ya. Mau obrolan di on air, off air tuh seru ya. Oke. Aduh, makanya nih kalian kurang host kan kayaknya. Betul. Enggak, soalnya selama ini kita sering belajar tuh sama Mang Isda. Kata ada lo yang lebih pakar. lebih berani. Gue ganti deh, belajar lagi dulu. Berani ya. Mendingan kamu liburan aja biar ganti Ya, aku. ya. Tunggu dulu, jam tangan Rolex, tas masih butuh kerja aja. Aku kangen syuting banget. Iya. Sumpah. Oh, ntar Kangen ya kalau syuting banget. Ola Ramlan. Yes. Anak yang paling gede berarti umur 15 tahun, 12 tahun, sekarang udah kelas 1 SMA. 1 SMA. Sekolah di mana sih? Eh, Ya, udah punya pacar anaknya. no, alhamdulillah sih belum. Oh, no tuh lo nggak boleh apa? Dia nggak mau, dia bilang nanti kalau udah 17 dia bilang. Udah Sekarang dia ya, nggak masih terlalu. 15 ya. Oh, Nih, iya. boleh Biar Mami sekolah Ola dulu. tengah-tengah nggak, Pi? Apa? Boleh nggak Mami Ola Oh tengah-tengah? iya benar. Kenapa sih kangen banget? Enggak. Ya udah. Biar Tamu yang satu kasihan. ini punya perubahan fisik dari dulu sampai sekarang. Emang Ya. iya? Iya. Iya tahu. Ketika gue tadi lihat bintang tamu pagi hari ini mantep. Ya. Goyangannya. Emang itu anak goyang-goyang orang tadi nggak goyang nggak apa, makan. Tapi goyangannya hot, heboh. Iya. Beneran. Ya udah, kalau begitu Nadia Nita Thalia. Goyang heboh. Wih. Halo Teh. Nih, Neng. Ini lihat nih si Sexto ini anak gue nih. Tapi sehat. Seger kan? Mantep kan? Iya. Kan gue bilang apa, Bi? Lo ngomongin goyangan yang mana nih? Lu kalau pagi-pagi Goyangan ya dangdutnya bagus. Oh, Emang dia ngomongin apa sih? ngomongin ini katanya. Dia tuh emang kalau Nita kan emang hitsnya goyang heboh judul lagu. Ya. Oke, Nita Thalia. Berita tentang Nita Thalia, Barbuk Cek. Cena cus. Tuh. kayaknya cenah. Murka suami sindir biaya kecantikan. Seberapa berubah wajah Nita Thalia karena operasi. Ini fotonya. Yang tengah yang awal berarti. Iya Nit ya. Yang sebelah sini 2004. Yang tengah? Yang ada poninya 2010. Ini Itu yang 2010. terakhir 2000. Soalnya yang tengah nggak dandan ya? Nah ini 2000 berapa Iya. nih? Ya 2010 ini. Ini 2010 karena nggak dandan ya? aja 10 tahun yang lalu. Nih, kalau ini yang Wadaw, sekarang nih Nit ya. wadaw. Ini yang sekarang nih, kayak boneka. Widih. Mantap. Dodot. Oke. Seksi. Tapi Nita Thalia sekarang Nyender kayak tuh, Jennifer Dunn ya mejanya mukanya ya. jalan. Hah? Kayak Jennifer Dunn sekarang ya. Ya inget mantan. Ya. Inget mantan. Mantannya Emang iya. Keceplosan, Bi. Oke. Gue nggak tahu lagi. Udah maaf ya Bu, keceplosan. Ini bisa diedit kok, bisa diedit, ntar diedit aja. Ya, Oke, kita langsung ke Julit atau Valid. Uya langsung tak bisa bicara. Oke. Oke. Julit atau valid? Oke. Nita Thalia, bilang julid kalau memang itu tidak benar, bilang valid kalau itu benar ya. Julid atau valid kalau seorang Nita Thalia mulai hidup sehat setelah tahu harga operasi plastik mahal? julid, Hah? Julid? julid. Jadi itu nggak benar? Enggak. Jadi kamu nggak keberatan juga sama biaya operasi plastik yang semahal apapun?
Sebetulnya kan hidup sehat setelah tahu harga operasi plastik mahal. Ya julid Yang benar adalah gitu. Karena memang dari dulu juga sebenarnya hidup hidupnya sehat. Itu sudah menjaga pola hidup sehat gitu. Kamu nggak takut operasi plastik ada efek sampingnya gitu? Takut, Takut? takut. Oke. Takut karena kan dulu itu sebelum memutuskan untuk mempercantik diri dengan jalan ini, aku sempat kayak galau gitu selama 1 tahun. Oh mikirnya udah Terus setahun setelah Pikir konsul. dulu, setelah konsul ke beberapa dokter spesialis bedah plastik gitu kan. Jadi nggak datang konsultasi terus langsung pengen hari itu juga enggak gitu. Terus Konsul dulu ya? Konsul dulu selama 1 tahun aku galau karena yang aku takutkan ingin mempercantik diri tapi malah ada apa-apa Malah ada nantinya, efek malah samping. tidak cantik atau amit-amit gitu, ntar mati di meja operasi gue gimana gitu, itu yang dipikirin gitu. Masih kepikiran buat operasi plastik lagi nggak? Sudah cukup. Sudah cukup ya? Cukup. Udah perfect. Ya, ya. Nah ini Udah ada lah, artikel lagi udah, nih. Ini aja udah mantep lah. Tertarik nggak? Tertarik nggak? Iyalah tertarik. Aku mah tertarik aja. Cewek cantik mah tertarik. Ini tapi nih ya. Ada. Kenapa? Gila. Kenapa sih, Pak? Lu nggak boleh. Kenapa? Kamu cemburu? Ya mendingan dia aja yang diganti ya. Iya, iya. Ada. Kan lu aja udah kata Allah udah diganti dong. Lu aja yang diganti. Gila deh. Terus diganti sama siapa, Ini Mami? ada artikel nih ya. Nita Thalia habiskan banyak uang untuk oplas. Mana? Nah yang tadi, apa sih? Suami Nita Thalia sebut istrinya habiskan banyak uang untuk oplas. Sang biduan ungkap karena hal ini. Karena apa, Neng? Julid atau valid? Operasi Nita Thalia semua biaya dari mantan suami. Julid. Julid. Ya. Sebenarnya biaya dari siapa? Dari saya pribadi. Dari kamu sendiri? Ya, karena saya kerja dan dari hasil nyanyi off air dari luar kota itu dikumpulin dan dipakai untuk biaya operasi gitu. Saya mikirnya gini, daripada saya capek cari uang, terus orang lain yang menikmati, mendingan gue yang menikmati sendiri. Satu lagi, julid atau valid? Salah satu alasan bercerai karena mantan suami yang juga sekaligus manajer memotong honor katanya. Gue bingung jawabnya julid atau valid, karena kalau dipotong honor itu memang valid, ya kan? Dipotong honor 40% buat dia, gue nggak masalah. Tunggu. Jadi suami motong honor lu 40%? 40%. Jadi yang valid itu adalah ketika mantan suami memotong 40%. 40% itu Valid. ke manajemen, karena manajemen kan dikelola oleh dia. Ya. Suami. Yang sisa 60%-nya itu yang seharusnya menjadi hak aku tapi tidak bisa dimiliki oleh aku. Loh kenapa? Di mana uangnya? Jadi tetap di rekening suami gitu? Mantan suami? Wah. Sampai sekarang? Sekarang kan udah enggak. Enggak, maksudnya sampai sekarang, maksudnya sampai uangnya belum bisa ditagih? Karena kan selalu setiap bulan itu selalu ada rincian gitu, bahwa pengeluaran rumah tangga tuh ini gitu. Dan ya Dia aku udah nggak motong bisa. 40%. Emang mantan suami kamu kerjanya apa dulu? Konsultan pajak. Konsultan pajak? Oke, jadi kamu mungkin untuk bayar pajak habis kali ya? Jadi pelajarannya jangan sama konsultan pajak lagi gitu ya? Itu, keuangannya hitung-hitungannya Jadi banyak. enggak gitu. juga, sebetulnya jenis pekerjaan dia bukan alasan Ya. gitu. Cuman mungkin karena tipikal orangnya aja sih. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya lumayan oke loh, walaupun kondisinya seperti itu, Nita tuh bertahan sampai 20 tahun ya, Neng? Tuh. Apa yang membuat Teteh bertahan sampai 20 tahun dan akhirnya kan bisa juga kan? Kalau aku waktu itu kan kasihan sama Billy. Jadi udah lah gue terima cerai dulu juga. bentar. Terus Ya ngakuin kan? Sebentar. makanya. Udah, jangan kegeran. Ya walaupun Hiburan sebentar juga aja, yang penting kan Bil. kamu Biar pernah ada di hati hiburan aku. aja. Udah deh Billy. Ya udah, kita memang udah. Tapi nih ada artikel lagi nih, Nita Thalia hidupnya rumit setelah gugat cerai. Cenah, itu julid atau valid? julid. Nih, setelah gugat cerai, adik angkat diberi pelajaran dipolisikan istri tua. Emang iya, Neng? Betul. Ini kenapa Karena Teh? apa? Kamu kan istri kedua ya, maaf ya berarti ya? Betul. Iya. Terus dari uang penghasilan kamu untuk menghidupi istri pertama nggak? Yang dari 40% itu saya tidak tahu. Ya karena mungkin bukan urusan saya. Yang jelas sih yang 60% itu selama 15 tahun itu masuk ke rekening suami Masuk ke semua. Dan Teteh saya ya? tidak pernah pegang uang sama sekali. Kesininya baru saya bisa pegang uang. Setelah cerai dari suami baru bisa pegang uang? Enggak, belum. Cerai kan baru proses baru sekarang. Enggak, tapi itu tadi saudara angkat kamu dipolisikan sama istri tua, apa? Kenapa?
Karena waktu tanggal berapa ya saya lupa, saya pernah mengklarifikasi di Instagram pribadi saya bahwa kan ada statement dari pihak sana yang mengatakan bahwa alasan perceraian adalah suami yang sudah tidak sanggup membiayai perihal kecantikan saya gitu. Padahal saya tidak pernah meminta sama sekali untuk itu. Akhirnya kamu Gitu. membuat klarifikasi Klarifikasi itu. Gitu. Dan Di polisi lalu kan itu juga di bawahnya saya tulis delete soon gitu. Artinya kan untuk sementara saja gitu. Ya. Supaya pihak sana tuh tahu gitu bahwa aslinya itu bukan begitu gitu, dan saya perlu untuk klarifikasi gitu. karena Tapi- memang kamu mengklarifikasi lah perihal yang sebenarnya terjadi. Betul. Gitu. Jadi hubungan kamu dengan mantan suami nggak baik-baik sekarang nih? Nggak, saya nggak pernah komunikasi lagi karena masih trauma. Dari mantan suami juga nggak ada komunikasi? Berusaha untuk menghubungi. Balik lagi, pengen balik lagi ya? Pengen balik lagi, tapi apa ya? Enough. Saya sudah tidak bisa dibohongi lagi, sudah tidak bisa dibodohi lagi karena. Jadi kamu dibodohi dan dibohongi selama berapa belas tahun Ya. itu? 20 tahun. 20 tahun. Tapi pengen nikah lagi? Aku pengen beres dulu proses Masalahnya. perceraian ini dan masih masih menyimpan rasa trauma, jadi masih menutup hati untuk Bahagia jadi istri kedua? dulu sempat bahagia walaupun jadi istri kedua, dan kami pun kan akur dengan istri pertama. Oh, akur tidak ya? ada masalah. Kenapa? Tanda-tanda pengen lagi ya? Pengen tanya rahasianya apa? Siapa tahu kan yang satu lagi. Ya Allah Uya, oke. Setelah ini kita akan bongkar Mancing-mancing mulu pengen sosok pengisi hati Nita yang baru. Apakah benar udah ada? Siapakah sosok itu? Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Bisik-Bisik. Sabar ya Bun. Balik lagi di Bukan Bisik-Bisik. Ada yang baru nih Bun. Oke, Ola Ramlan, Kusuma Dewi, Mangun Kusumo. Sekarang begini, Ola Ramlan, Yes. lihat sini. Mana? Lilin, harus lihat ke Lilin. Jadi nggak apa ketawa aja, yang puas ketawa terserah. Apa sih udah Oke, rusak? lihat sini dan oke. Ayo. Oke, tetap buka matanya. Oke. Ola Ramlan, tak kenapa setiap kali Ola Ramlan berbohong, Ola Ramlan ini kan bisa dibilang tahu fashion dan segala macamnya. Nah, pokoknya setiap kali Ola Ramlan berbohong, Ola Ramlan akan melakukan gerakan sebagai model, melakukan pose-pose sebagai model. Itu hanya kalau berbohong saja. Oke, pertanyaannya. Pertanyaannya, gak usah pakai R gitu sih Kepi. Biasa aja. Mau kan biar ini, biar. Apakah Ola Ramlan pernah membeli tas tanpa sepengetahuan Aufar dengan harga yang mahal? Ya ampun, Kak, aku tuh ya kalau misalnya beli tas itu selalu bilang lah sama suami. Mana sih? Emang iyalah. Masa nggak bilang? Harus bilang lah. Jadi gak ada yang ditutupin ya? Gak ada yang ditutup. Gak ada ya. Oh iya, waduh. Selalu jujur sebagai seorang istri Iya, ya. jujur, benar. jujur. Oke, pertanyaannya. Gak usah, gak usah lihat-lihat aku ya. Ini ngapain? Berarti kamu selama itu waktu sama aku kamu kayak gitu ya. Ya. Apakah Ola Ramlan pernah rebutan games dengan Michael Alexander di rumah? Mikael. Mikael Alexander. Sean. Enggak pernah. Gak pernah sama sekali? Enggak pernah. Gak pernah jadi? Enggak pernah. Kalau sama anak ngalah ya. Apakah Ola Ramlan pernah stalking atau secara diam-diam melihat atau membajak Instagramnya Aufar? Aduh, gimana sih aku tuh orangnya pede banget ya. Ngapain juga ngeliat-ngeliat Instagram suami. Cantik banget kayak gitu. Urusannya nggak sih, apa ya? Pak? Aduh, udah deh. Jadi nggak pernah? Nggak Gak mungkin. pernah, ngapain liat Instagram suami. Stalking ya Pak. Waduh. Gak pernah stalking. Apakah Ola Ramlan pernah stalking medsos anaknya ya dan mengawasi siapa saja teman-temannya Sean? Enggak. Gak pernah? Enggak. Bebas jadi percaya. Lu kalau sama anak malah percaya ya? Iya, soalnya dia emang tipikal baik-baik, nggak kayak yang di sebelah kanan gua. Ada
orang. Gak apa-apa, maaf. Apakah Ola Ramlan pernah pakai uang suami diam-diam untuk ikut arisan? Enggak pernah. Gak pernah? Nggak. Oke, pakai duit sendiri. Iya. Apakah Ola Ramlan pernah insecure atau nggak percaya diri sebagai istri dari Aufar? Nggak pernah. Pernah cemburu? Nggak cemburuan. Nah. Apa? Nggak cemburuan. Nggak cemburuan, emang nggak cemburuan? Oke. Mau tatap mata lagi? Nggak cemburuan. Kalau lo? Oke. Mami emang gak cemburuan? Nggak. Kalau Waktu itu pernah ada artikel Mami ribut sama suami gara-gara suaminya digodain sama cewek. lah kan artikelnya yang salah. Tapi bener ada suara Mami yang berantem itu. Enggak, bukan suara gua. Oh berarti artikelnya bohong. Oke, lihat gue, lihat sini. Oke, lupakan semuanya. Dan pemirsa, ya. Oke. Sebelah kiri kita ada Nita Taklia. Ya, jangan dipisah. Oke, apakah Nita Taklia akan mengakui sesuatu yang tidak pernah diakui sebelumnya? Ah mama gue jadi deg-deg. Setelah ini tetap di Bukan Bisik-Bisik. Ini Pak. Kembali lagi di Bukan Bisik-Bisik. Ada yang baru ya Bun? Nita Taklia, Ya papi. tenang aja, relax ya. Oke, relax aja, kayak di komplek. Santai kayak di pantai. Kayak di pantai. Slow kayak di Kayak Moskow. lagi berenang. Oke, tapi benernya mirip Jennifer Dunn ya. Cantik dong. Cantik. Alhamdulillah. Oke, Nita Taklia. Lanjut. Oke, lihat sini, relax Aduh, aja. pembicaraan ini. Oke, buka matanya dan entah kenapa sekarang saatnya buat Nita Taklia buat relax, santai dan menjawab apapun yang saya tanyakan. Pertanyaannya adalah, saat memutuskan akan menjadi istri kedua pada saat itu, kamu apa sih yang di pikiran kamu dulu? Kok ya saya mau jadi istri kedua? Karena dia jujur, tidak seperti kebanyakan laki-laki yang punya istri atau punya pacar, biasanya bohong, bilangnya single, bilangnya duda, bilangnya bujangan, tapi punya pasangan. Tapi dia berbeda, dia jujur sama aku sama keluarga bahwa dia punya istri, punya 2 anak, tapi dia cinta sama saya dan serius sama saya dan mau melamar saya dan ingin memperistri saya. Oke, tapi kan banyak laki-laki, kamu kan dulu cantik, terkenal, seksi, kan banyak laki-laki lain yang single, kenapa nggak mau sama dia? Nggak mau yang lain? Saya pikir belum tentu juga saya mendapat kebahagiaan kalau saya mendapatkan pasangan yang single. Gitu. Oke. Saya pikirnya waktu itu seperti itu karena dulu waktu pertama kenal sama dia itu dan pacaran sama dia umur saya masih 16 tahun. Masih kelas- polos, kelas masih 2 belum SMA. kenal banyak orang. Dan Si lugu ya. nikah sama dia pas keluar SMA itu belum masuk usia 18 tahun. Pas setelah lulus SMA baru 1 bulan. Oke, jelasin orang tua gimana? Mah, saya mau nikah jadi istri kedua tuh ngomong apa bohong kamu? Dia yang ngomong sama orang tua saya secara langsung. Dia yang meminta langsung ke orang tua saya dan Jujur orang- dia? Iya Dia jujur. udah punya istri? Jujur dan orang tua saya menyerahkan kembali kepada saya, terserah teteh katanya kalau memang itu pilihan, menurut teteh itu pilihan terbaik teteh ya silahkan jalani, tetapi ini ada resikonya karena teteh menjadi istri yang kedua dan pasti teteh sudah pikirkan matang-matang nanti resiko kedepannya itu seperti apa. Oke, menikah 20 tahun akhirnya memutuskan buat bercerai. Sebetulnya apa yang membuat kamu pengen bercerai? Karena masalah keuangan itu? Atau ada kekerasan atau apa? Banyak hal yang membuat saya ingin bercerai. Yang paling krusial? Saya merasa dieksploitasi, Dieksploitasi? sering berkata kasar, Oke. Sudah sejak lama? sudah sejak lama. Terus Kenapa? Ngomong aja. Ada. Sakit kamu rasanya? Masih sayang dengan suami? enggak, Cinta tidak ada?
Benci ya? Benci sekali? Masih tersimpan rasa benci itu di dalam diri kamu? Sekarang teriak yang sekeras-kerasnya, teriak saja. Keluarkan semua, kalau pengen nangis-nangis aja. Keluarkan agar tidak ada lagi beban dalam diri kamu. Gak apa-apa, keluarin semua. Oke. Nangislah jika ingin menangis. Tidak ada larangan siapapun untuk orang menangis. Karena air mata itu bisa mengurangi beban yang ada di pikiran kita menangis. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang lebih baik lagi untuk diri kamu, Nita. Mudah-mudahan ini bisa mengobati rasa sakit kamu dan tidak terjadi lagi dalam diri kamu. Bismillah, Dan- semoga kedepannya kehidupan yang lebih baik yang akan Nita capai bersama anak ya Neng. Gak apa, biarlah. Teruskan saja menangis, pemirsa. Terima kasih banyak. Saksikan Selebrita siang setelah ini. Dan ketemu lagi di Bukan Bisik-Bisik. Menangis saja, silakan.